Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Winarti Raja, guru SD Impres Lololamo. Saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK, yaitu pemanfaatan e-learning pada siswa sekolah dasar dengan model pembelajaran solid. Mari kita sama-sama melihat praktik baik saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir. Semua hadir ya, sudah lihat absen di sana. Semua hadir. Kita tetap semangat dulu untuk pagi ini. Semangat. 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 Semangat pagi untuk senang. Ya, pagi kelas 6. Sebelum kita lanjut pada materi, hari ini kita menuliskan suasana hati supaya proses belajar kita pada pagi ini ada yang suasananya mungkin ada yang marah, ada yang sedih, ada yang semangat. Ayo. Setelah tulis, baru tempel di papan tulis. Ya. Sekalian dengan simbolnya. Ayo, siapa yang duluan menempel? Serang menempel di atas. Iya. Bapak sih bisa tidak bapak sama di papan tulis itu. Sama di atas. Jadi suasana pagi ini ada yang semangat. Siapa yang semangat? Ya. Siapa yang senyum? Ya. Alhamdulillah suasana pagi ini semuanya senyum, kemudian semangat. Sudah siap untuk belajar ya? Ya. Ya. Pelajaran kita pagi ini apa? Ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran. Kita akan memberikan gambar. Nah, di sini coba kalian lihat gambar. Ada gambar apa saja yang ada di papan tulis? Karatus, pakis, bakau, Termasuk apa itu? Tumbuhan. Termasuk tumbuhan ya. Jadi ada gambar kaktus,
ini adalah tanaman. Tanaman ini teratai hidup di mana? Air tawar. Kalau kaktus di padang pasir. Ada yang tahu pakis hidup di mana? Iya. Kemudian lumut. Iya. Apalagi? Tumbuhan kakao. Tumbuhan kakao ini hidup di mana? Iya. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah subtema 1, pelajaran 3, tumbuhan dan habitatnya. Jadi kita akan belajar bagaimana tumbuhan itu tumbuh pada habitatnya. Nah, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Kalian akan mampu menyebutkan tumbuhan beradaptasi dengan benar. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungan dengan benar. Jadi itu adalah beradaptasi, berarti dia dapat menyesuaikan diri. Nah, lebih jelasnya Ibu akan memberikan gambar, kemudian kalian akan mencari tahu bagaimana tumbuhan itu dia beradaptasi. Bisa? Bisa, ya. Jadi kita hari ini akan menggunakan HP untuk mencari sumber belajar mengenai tumbuhan dan habitatnya dari berbagai macam tumbuhan yang akan sebentar nanti Ibu Guru sediakan. Ini ada beberapa tumbuhan. Jadi pilih saja beberapa tumbuhan ini. Pilih tumbuhan yang ini. Sebelum kita mencari ciri-ciri, sebelum kita mencari tahu tentang bagaimana tumbuhan ini beradaptasi atau dia bisa menyesuaikan diri. Jadi kita akan bentuk kelompok, kemudian masing-masing akan mencari melalui HP, akan mencari sumber informasi, jadi akan dibagi beberapa kelompok, kemudian akan Ibu sediakan LK-nya, lembar kerjanya, kemudian pilih beberapa dari masing-masing kelompok, memilih beberapa tumbuhan. Jenis tumbuhan ini ada 6 jenis tumbuhan, jadi masing-masing memilih. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekarang sudah dibentuk kelompok ya, jadi masing-masing kelompok ini ada LK-nya, jadi tinggal tumbuhan yang ini kemudian masukkan di dalam tabel yang ini. Bagaimana tumbuhan ini, nama tumbuhan itu bagaimana cara menyesuaikan diri atau beradaptasi. Bisa? Iya. Sekarang bagikan ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Iya. Kerja ya, bekerja sama, kemudian berkolaborasi untuk menentukan hasil dari kita mencari sumber belajar di gawai atau smartphone. Nah, ini akan kalian masukkan nama tumbuhan yang tadi, kemudian cara menyesuaikan diri. Iya. Jadi masukkan tanaman yang tadi itu, nama tanaman, kemudian cara tumbuhan menyesuaikan diri. Cari di gawai atau HP. Bisa paham? Nah, sekarang kerja. Pilih salah satu, pilih itu 2 ya. Pilih 2. Ya, pilih 2. Pilih 2 tanaman. Memilih tanaman apa saja? Tanaman kaktus. Tinggal tulis tanaman kaktus, kemudian cari cara menyesuaikan tanaman kaktus.
cara menyesuaikan diri atau beradaptasi. Jadi bekerja sama ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Ya. Sudah. Jadi sebentar nanti kalau sudah selesai, berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Sudah selesai. Sudah selesai semua? Ya, sudah siap untuk presentasi di depan? Sesuai dengan hasil masing-masing ya, masing-masing kelompok. Nah, kelompok berapa yang harus presentasi di depan? Yang pertama, kelompok berapa? Ya, kelompok 1 maju. Cara membuat kaktus menyesuaikan diri. Cara menyesuaikan diri dari kaktus adalah dengan batang yang difungsikan untuk tempat menyimpan air. Di lain sisi, kaktus juga memiliki daun kecil yang berbentuk duri untuk mengingat penguapan pada air. Atas dasar hal ini, kaktus dapat hidup di tengah gurun pasir yang minim, akar, air, dan sangat tandus serta kering. Cara tumbuhan pakis menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan lembab dengan cara menggulung daunnya untuk bertahan hidup. Ya, berikut tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Nama tumbuhan teratai. Cara tumbuhan teratai menyesuaikan diri. Memiliki daun yang lebar dan tipis, memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjelar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Teratai memiliki batang dengan longgar jaraknya. Nama tumbuhan kaktus. Cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri. Batang yang difungsikan untuk tempat menyimpan air. Mempunyai daun kecil yang menyerupai duri. Mempunyai batang tebal, berair, dan dilapisi lilin yang berguna untuk menyimpan persediaan air. Ya, tangan dulu. Berikut kelompok berikut. Nama tumbuhan bambu. Cara tumbuhan bambu dengan memiliki bulu halus yang menempel pada bagian dalam. Bulu halus menjadi ditemukan pada bambu. Daun ini berada di melindungi sirip daun sama musuh yang akan merusak bambu. Nama tumbuhan teratai. Cara tumbuhan teratai menyesuaikan diri. Badannya hidup di pedalaman. Memiliki daun yang lembab dan tipis. Teratai memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya menjalar hingga di
air. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian bagaimana kita mencari bagaimana tumbuhan yang ada di depan ini beradaptasi maupun dia menyesuaikan diri. Sudah tahu ya tentang teratai, kemudian kaktus, pakis, kemudian bambu, kemudian lumut dan tumbuhan bakau. Bagaimana dia beradaptasi? Jadi tumbuhan ini dia harus beradaptasi sesuai dengan apa? Habitatnya, berarti sesuai dengan lingkungannya. Jadi dia tidak bisa hidup di daerah yang bukan habitatnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan ini dia khususnya mempunyai ciri-ciri khusus, kemudian dia juga harus hidup sesuai dengan habitatnya atau sesuai dengan lingkungannya. Kemudian adakah teratai? Teratai beradaptasi di lingkungannya dengan cara apa? Teratai. Khairatun Hisan, teratai beradaptasi dengan apa? Atau cara menyesuaikan diri dengan apa? Memiliki daun yang lebar dan tipis. Iya. Terus? Sampai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengambil air. Iya. Kemudian kaktus. Kaktus beradaptasi dengan apa? Rahmat Al-Farabi? Dengan batang yang difungsikan untuk tempat menyimpan air, di lain sisi kaktus juga memiliki daun kecil yang berbentuk bulir. Iya. Jadi kemudian pakis Al-Jami? Pakis dia harus apa beradaptasi? Beradaptasi dengan lingkungan lembab dengan cara Iya. daunnya untuk bertahan hidup. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang hidup harus sesuai dengan habitatnya. Jadi teratai tidak bisa hidup di lingkungannya kaktus, kemudian kaktus juga tidak bisa hidup di lingkungannya pakis, kemudian bambu juga tidak bisa hidup di lingkungannya lumut. Jadi mereka hidup sesuai dengan habitatnya. Jadi di bambu dengan kaktus itu punya lingkungan yang sama, harus pada tempat yang berpasir atau yang gurun. Sehingga ciri khusus dari tumbuhan kaktus itu apa? Menyimpan apa? Menyimpan Air. Iya, menyimpan cadangan air pada waktu musim kemarau. Kemudian tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau di sini ada. Jadi tumbuhan bakau itu sejenis dengan tumbuhan yang di sini kita bahasa sehari-hari adalah tumbuhan sogi atau kayu sogi. Jadi dia hidup pada habitatnya. Berarti akarnya dia berada di air. Dan habitat tumbuhan bakau ini dia hidup di daerah yang harus airnya berasin. Dia tidak bisa hidup setara dengan teratai. Bisa dipahami? Iya. Nah, kemudian tumbuhan-tumbuhan ini dia dikelompokkan. Tumbuhan apa itu? Ya, tumbuhan sirofit ini dia tergolong tumbuhan, di dalamnya ada tumbuhan apa saja? Ya, sesuai dengan habitatnya, maka dia dikelompokkan menjadi tumbuhan sirofit. Nah, tumbuhan sirofit ini di dalamnya ada tumbuhan kaktus, tumbuhan bambu, kemudian lidah buaya. Jadi tumbuhan ini tidak bisa hidup di daerah yang lembab. Bisa dipahami? Kemudian tumbuhan dia dikelompokkan tumbuhan higrofit. Dia dikelompokkan menjadi tumbuhan higrofit ini berarti dia tumbuhan apa saja ada di dalamnya? Pakis, lumut dan iya. Jadi ini adalah disebut dengan tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini hidup di mana? Tumbuhan higrofit ini pakis ini hidup di mana? Lingkungan yang lembab. Iya, di daerah yang lembab. Kemudian ada satu lagi namanya tumbuhan hidrofit. Nah,
sesuai dengan lingkungan dia harus beradaptasi, maka tumbuhan-tumbuhan ini dikelompokkan menjadi tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nah, di sini tumbuhan hidrofit adalah apalagi? Kangkung. Apalagi? Lumut. Kemudian tumbuhan bakau. Jadi ini hidup sesuai dengan habitatnya. Sesuai dengan habitatnya, maka dia dikelompokkan menjadi tumbuhan xerofit, hidrofit, dan tumbuhan higrofit, dan xerofit. Nah, sudah pahami? Ya. Nah, Ibu guru mau tanya, di mana tumbuhan yang tergolong tumbuhan xerofit? Tumbuhan xerofit itu tumbuhan apa saja? Kaktus, apalagi? Apalagi? Bambu. Ya, itu adalah tumbuhan yang ada dikelompokkan dalam xerofit. Sedangkan kalau higrofit itu tergolong tumbuhan apa saja? Higrofit, pakis dengan apa? Lumut. Dia hidup di mana? Daerah yang lembab. Berarti sudah dikelompokkan menjadi tumbuhan higrofit. Di dalamnya ada pakis. Iya. Kemudian ada satu lagi, ini adalah tumbuhan hidrofit. Di mana tumbuhan hidrofit ini rata-rata habitatnya di mana? Di air. Akarnya dia berada di dalam air. Kemudian dia apa? Menjalar, batangnya menjalar dan menampung di atas air. Ya, jadi itu adalah tumbuhan-tumbuhan dan habitatnya. Kemudian tumbuhan itu dikelompokkan menjadi tumbuhan apa saja? Iya. Sesuai dengan habitatnya masing-masing. Bisa? Ya. Jadi tumbuhan hidrofit adalah di dalamnya ada apa? Hidrofit itu? Iya. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan, di dalamnya ada tumbuhan apa saja? Teratai, apalagi? Yang termasuk di dalam tumbuhan hidrofit adalah teratai, apalagi? Ya, yang harus habitatnya di mana? Di air. Kemudian tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit itu adalah tumbuhan yang hidup di mana habitatnya? Di gurun atau di padang. Itu tumbuhan apa saja? Iya. Bambu. Dan lain sebagainya. Kemudian tumbuhan higrofit. Itu tumbuhannya habitatnya di mana? Iya, di lingkungan yang lembab. Contohnya? Iya. Jadi sudah dipahami semua ya. Jadi nanti selanjutnya untuk pelajaran IPA selanjutnya kita akan belajar cara hewan sesuai dengan habitatnya, atau hewan hidup sesuai dengan habitatnya atau lingkungannya. Nanti pelajaran IPA selanjutnya. Jadi ibu hanya berharap di rumah belajar apa yang sudah diberikan oleh guru, sehingga pelajaran yang diberikan atau ditanyakan bisa dijawab. Bisa? Ya. Jadi dengan mudah kita mencari sumber informasi di